Salam budaya, Rahayu. Proses atau sebuah ritual dalam berhubungan atau satu keinginan berkomunikasi dengan Tuhan tentu banyak caranya. Beberapa saya merasa tergelitik dengan ada bahasa bahwa seseorang ini kalau nggak ada ini pasti masih menyembah pohon. Rupanya sangat perlu kearifan, kebajikan, dan pengetahuan. Mengetahui tentang bangsa ini, mengetahui tentang budaya masyarakat sekitar. Selain itu juga tentunya dibutuhkan mengetahui sejarah dari proses. Tentunya adanya masa kini itu karena ada masa lalu. Dan masa lalu dari sebuah wilayah tentang adat budaya itu adalah warisan leluhur, ajaran leluhur. Tentunya dahulu sebelum agama dari luar Nusantara ini masuk, para leluhur kita sudah mampu berkomunikasi dengan Gusti Sang Hyang, pemilik kehidupan ini. Tentunya juga media, simbol, ataupun perlengkapan yang lain tentu juga dibutuhkan dalam proses ritual. Kenapa orang menyembah pohon? Hati-hati, jangan salah. Nampaknya mungkin orang lihat itu menyembah pohon. Namun di masa lalu kita adalah masyarakat yang sangat mempercayai dan sangat arif dengan alam, sehingga kita bisa berterima kasih kepada padi, kepada mata air, kepada langit, kepada api. Betapa tidak bahwa itu semua memberikan kehidupan kepada manusia di bumi ini. Dari pohon kita bisa menikmati hasil, baik buah, baik daun, baik kayunya, baik akarnya, baik keteduhannya. Dari alam lain, air, kita bisa menikmati airnya itu sendiri ataupun isi yang ada dalam air itu. Seperti apa sebetulnya? Penjelasan lebih lengkap lagi agar jangan keliru bahwa kalau orang berdoa di samping pohon terus dibilang menyembah pohon. Simak yang berikut ini. Agama-agama asli Nusantara adalah agama atau kepercayaan nenek moyang suku bangsa Austronesia serta bangsa Papua yang telah ada di Nusantara sebelum masuk agama-agama asing dari sub-benua India dengan Hindu dan Buddha, Arab membawa Islam, Portugis
membawa Kristen Katolik, Belanda dengan Kristen Protestan, serta Tiongkok dengan Konghucu. Kepercayaan masyarakat purba telah mempunyai mitologi kaya serta wiracarita memuliakan dewa-dewi, roh leluhur, dan roh kekuatan alam yang menghuni air, gunung, hutan. Hakikat tak terlihat yang memiliki kekuatan supernatural ini disebut oleh orang Jawa, Sunda, Melayu, Bali sebagai Hyang, dan oleh suku-suku Dayak sebagai Sangyang. Beberapa dari agama asli masih hidup baik yang murni maupun telah gabungan dengan agama asing, umpamanya agama Hindu Bali, Kejawen, serta Masade atau Islam tua. Akan tetapi kepercayaan asli yang telah hilang bisa hidup sebagai agama rakyat di antara umat Islam atau Kristen di dalam praktek adat di luar agama resmi, misalkan Shamanisme Melayu dan kepercayaan kaum Abangan Jawa. Keagamaan asli juga meliputi sejumlah aliran atau organisasi kepercayaan baru atau gerakan spiritual yang didirikan di Nusantara pada abad ke-19 sampai 21-an dan terkait dengan agama-agama asli, yakni Shamanisme, Subud, Sumarah, dan lain-lainnya. Namun, gagasan universal aliran kepercayaan di Indonesia sebagai sumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan pribadi dengan Dia tidak menyiratkan mengikuti wajib kepada adat agamawi etnis. Hingga kini tak satu pun agama-agama asli Nusantara yang diakui di Indonesia selaku agama, hanya sebagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Bumi, Bopo Angkoso. Dalam hidup manusia, kenyataan ibu semesta ini memiliki makna sangat luas dan mendasar bagi kehidupan kewadagan atau fisik manusia yang lahir di bumi. Secara umum, raga wadak manusia akan kembali ke bumi. Karenanya, ibu semesta diistilahkan dengan ibu bumi, yaitu seluruh kenyataan yang menjadi asal mula dan membentuk kehidupan material atau kewadakan dan akan menjadi akhir kehidupan kewadakan. Dengan kata lain, ibu bumi adalah
sangkan paraning dumadi kuwadagan, atau kenyataan asal mula dan akhir kehidupan material termasuk bagi kehidupan kuwadagan manusia di bumi. Bopo angkoso atau semesta adalah kenyataan alam semesta sebagai isi dari segala benih atau wiji, penjelmaan atau pengejauantah atau titis yang bersifat rohaniah, kasukman atau suwung. Sebagai isi, wiji, titis, suwung, bopo semesta ini keberadaannya dipahami sebagai kenyataan dari segala sesuatu yang tidak terbatas, atau boleh disebut awang, bersifat imaterial, rohaniah, kasuksman, wung, namun mengisi dan menjadi asal mula dan akhir penjelmaan, mangejowantah dari segala bentuk yang ada di alam semesta. Kenyataan yang luas, tak terbatas, tapi meliputi segala sesuatu yang ada ini berikutnya dipahami sebagai gambaran bagai angkasa raya atau awang wung, sehingga bopo semesta diistilahkan sebagai bopo angkoso, sebuah kenyataan yang menjadi asal mula dan akhir dari penjelmaan rohani atau sangkan paraning dumadi kasukman. Bangsa Jawa adalah bangsa berteknologi yang sangat dekat dengan alam. Kedekatan dengan alam membuat orang Jawa bisa menemukan Tuhan tanpa bantuan agama apapun, sehingga tidak ada bangunan pemujaan. Karena bagi orang Jawa, hubungan dengan Tuhan atau sangkan paraning dumadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, jelas kan? Jadi kita harus saling menghargai, ya, bahwa di Nusantara ini dahulu sebelum yang lain pada berdatangan, sehingga banyak memunculkan ada keyakinan lain, di sini sudah ada dahulu. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu bisa kafir, bisa musyrik, ataupun apapun, ya tentunya monggo saja. Tapi ingat, kita semuanya dalam berkeyakinan diajarkan untuk saling menghormati. Dan di bumi Nusantara ini telah
disampaikan bahwa kita akan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bhinneka Tunggal Ika, biarpun berbeda, kita tetap satu. Indonesia. Salam budaya, Rahayu.